Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan Kamuda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin ini melalui channel YouTube GSC Abniel Surabaya Indonesia, maupun rekan-rekan yang mendengarkan melalui audio yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti program ini dengan penuh sukacita. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan melalui Kolose yang keempat ini, yang telah saya renungkan, yang telah saya rangkum, kiranya boleh menjadi pembelajaran dan juga boleh menjadi penuntun hikmat agar kita semuanya semakin diberkenan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka di kitab Kolose pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai membaca dari ayat yang kedua. Bertekunlah di dalam doa, dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Surat ini latar belakangkan pada saat itu di jemaat Kolose, Bapak Ibu Saudara, sedang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa karena adanya penyesatan ajaran tentang iman kepada Yesus Kristus. Pada saat itu banyak sekali disesatkan dengan kolaborasi antara agama-agama yang lain, ajaran-ajaran sesat dan juga ajaran-ajaran kafir yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose dikirimi surat ini oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang saat itu sedang ada di dalam penjara. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose supaya Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di Kolose, mereka semakin teguh, semakin kuat iman pengharapannya di dalam Tuhan Kristus dan tidak ikut arus oleh kesesatan-kesesatan yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bertekunlah di dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, Rasul Paulus ingin memberikan pesan kepada jemaat di Kolose bahwa untuk kita supaya tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, maka kita senantiasa harus bertekun. Nah, bagaimana menunjukkan sikap bertekun kita, yaitu melalui doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya ketika kita menyerahkan kehidupan kita, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa, Tuhan akan berkehendak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang sebenarnya kita harapkan, kita inginkan, supaya Tuhan senantiasa berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Namun kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, banyak juga dari kita berdoa hanya bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang berdoa memohon berkat-berkat Tuhan sehingga hidup mereka menjadi lebih baik. Doa seperti ini tidak salah, Bapak Ibu Saudara, tetapi alangkah baiknya kita juga berdoa bagi rekan-rekan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, yang juga memerlukan bantuan doa dari kita, sehingga kita tidak terkesan egois melalui doa-doa kita yang hanya mementingkan kebutuhan diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari doa-doa kita yang egois ini, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika kita telah terpenuhi kebutuhannya, ketika doa-doa kita telah terjawab, tidak jarang kita lupa terhadap Tuhan dan kita tidak peduli lagi terhadap Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudara, nah seperti ini kita harus semakin memperhatikan bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan ketika Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam Kolose ini yang saat itu jemaat Kolose sedang bergumul dengan ajaran-ajaran sesat itu yang bertentangan dengan iman Kristen. Seperti yang telah saya singgung di awal tadi, ajaran-ajaran sesat yaitu kombinasi antara agama Yahudi, agama kafir pada saat itu. Ajaran-ajaran sesat itu mengatakan bahwa keselamatan itu bisa didapat tidak hanya melalui Yesus Kristus. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Keselamatan bisa didapatkan melalui hal-hal lain, melalui ritual-ritual, melalui kegiatan-kegiatan mistis dan sebagainya. Pada saat itu sangat marak Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, jemaat di Kolose mulai membutuhkan pengantara-pengantara lain untuk bisa selamat. Karena apa? Rasul Paulus pada saat itu sedang dipenjara. Jadi mereka kalang kabut membutuhkan jemaat-jemaat yang ada di Kolose ini ya, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan penguat iman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Rasul Paulus menulis surat ini dan mengirimkan kepada jemaat Kolose dengan harapan pesan-pesan yang disampaikan Rasul Paulus ini bisa menguatkan iman jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Lalu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa hanya melalui Kristuslah keselamatan itu dapat diperoleh. Tuhan Yesus merupakan satu-satunya penebus dan juru selamat manusia, tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Paulus minta supaya jemaat bertekun di dalam iman kepada Yesus saja, tidak perlu mengandalkan pengalaman mistis atau pengantara-pengantara yang lain. Lalu salah satu wujud ketekunan kita di dalam iman adalah berdoa itu tadi Bapak Ibu Saudara. Kita semakin bertekun di dalam doa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita kupas lebih dalam lagi. Berdoa berarti menyerahkan diri kepada Tuhan serta memohon kuasa Tuhan untuk bertindak seperti yang sudah saya singgung di awal. Nah, bahwa kita harus mempercayai bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Nah, ketika Paulus ini meminta jemaat Kolose untuk berdoa, ia tahu bahwa tantangan yang dihadapi jemaat ini terlalu berat Bapak Ibu Saudara dan sulit diatasi dengan kekuatan mereka sendiri. Sebab ajaran-ajaran pada saat itu, ajaran-ajaran kafir, ajaran-ajaran yang sesat itu berasal dari para pemuka agama dan kalangan-kalangan orang pintar Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak mudah dilawan oleh jemaat-jemaat Kolose ini Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 ya, di ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, Rasul Paulus ini juga memberikan pesan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose, bukan hanya senantiasa berdoa, tetapi juga mereka harus tetap memiliki kata-kata yang senantiasa penuh kasih terhadap sesama Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya di dalam kata-kata kita, perilaku kita, contoh dari kehidupan kita yang penuh kasih ini, orang-orang Bapak Ibu Saudara di sekitar kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap orang-orang di sekitar kita bisa mengetahui, oh beginilah Tuhan Yesus. Jadi mereka semakin kuat, semakin imannya tidak pecah melalui maraknya ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Karena mereka melihat melalui diri kita sebagai contoh yang bisa ditiru Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita juga berdoa bagi mereka semua, maka rekan-rekan kita akan juga mendoakan diri kita Bapak Ibu Saudara. Saling mendoakan, semakin kuat bersama-sama, iman kita semakin diteguhkan, semakin tumbuh bersama-sama. Nah, itu adalah kerinduan Rasul Paulus pada saat itu, supaya jemaat Kolose semakin kuat dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Nah, itu bisa kita pelajari
di zaman-zaman ini Bapak Ibu Saudara, kita supaya semakin boleh diteguhkan iman kita bersama-sama, kita boleh bersama-sama saling mendoakan dan bertutur, berperilaku dengan penuh kasih, sehingga kita semakin rapat, semakin kuat bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah renungan rangkuman yang telah saya renungkan di dalam Kolose 4 ini Bapak Ibu Saudara, kiranya boleh menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita semakin diteguhkan melalui program-program Gemar seperti ini. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri dan melanjutkan kegiatan aktivitas kita pada hari ini. Kita satukan hati. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan Tuhan program Gemar ini di hari ini Tuhan, 13 Mei 2023. Kiranya Tuhan kami boleh semakin belajar Tuhan Yesus untuk semakin bertekun di dalam doa Bapa, karena kami tahu tidak hanya di zaman jemaat Kolose, tetapi di zaman sekarang ini Tuhan, banyak sekali godaan-godaan dari iblis, banyak sekali ajaran-ajaran Tuhan yang sesat, yang tidak sesuai Tuhan Yesus dengan ajaran-Mu Tuhan, tidak sesuai dengan kekristenan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, dengan kami semakin bertekun berdoa, mendoakan satu sama lain Bapa, kami semakin Tuhan Yesus kuat iman kami bersama-sama di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan kami tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas firman, atas renungan pada pagi hari ini. Sebentar kami juga akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami Bapa. Engkau melindungi, menyertai kami, membuat berhasil apa yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di program Gemar selanjutnya. Salam.